Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad sebagaimana yang terdapat dalam Aisar Lisigor, yaitu membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi sifat-sifat huruf yang berada dalam huruf hijaiyah. Kemarin kita sudah membahas huruf hijaiyah sin, dan pada kesempatan ini kita akan membahas huruf hijaiyah shin. Ya, ini adalah huruf hijaiyah shin yang sebelum kita akan membahas sifat-sifatnya, maka terlebih dahulu kita mengingat kembali tempat huruf hijaiyah shin, yaitu atau tempat keluarnya yaitu berada di tengah lidah. Ini tengah-tengah lidah ya. Jadi tengah-tengah lidah yaitu mendekat ke langit-langit. Mendekat ya, bukan nempel. Tapi kadang-kadang juga disebut nempel. Kalau nempel itu soalnya nanti ada pemikiran bahwa nempel itu melekat pada langit-langit. Ini tidak, hanya mendekat ke langit-langit bagian atas. Ini huruf shin ya, shin. Jadi lisan bagian tengah itu mendekat ke langit-langit bagian atas. Ini tempat keluarnya ya, tempat keluarnya huruf shin. Kemudian sifat-sifatnya huruf sin ada 5, yaitu mempunyai sifat hamas, yang kedua rohoa, yang ketiga istifal, yang keempat invita, dan yang kelima adalah tafashi ya. Tafashi ya, yang kelima. Mari kita akan bahas satu persatu huruf hijaiyah dari shin ya, sebagaimana terlihat pada gambar. Yang pertama bahwa huruf hijaiyah shin mempunyai sifat hamas. Ketika kita berbicara atau disebut hamas, berarti kita ingat kembali bahwa hamas adalah berkaitan dengan udara, angin atau nafas ya. Jadi anginnya itu keluar deras ya, setiap hamas itu anginnya keluar deras ya. Dan untuk membuktikan anginnya keluar deras itu, tangannya itu kita letakkan di depan lisan atau bibir seperti ini. Kemudian kita sebutkan sha, sha, sha. Jadi anginnya itu keluar deras ya, melalui celah gigi seri atas dan bawah. Sha, sha, shi, su ya, seperti itu untuk ngetes benarnya pelafalan kita tentang huruf hijaiyah sha. Seperti itu kita tes. Seperti kalau sudah keluar udara deras atau udara yang terdorong deras berada di luar sini, berarti pelafalan kita atau pengucapan huruf hijaiyah sha sudah benar. Yang kedua, ketika kita ingin menguji benar dan tidaknya pelafalan sha, maka yang kedua ini kita lihat sebagaimana yang saya tunjuk dalam gambar. Ini tempat pita suara. Di tempat pita suara kita letakkan jari kita seperti ini. Depan leher dari pita suara itu kita letakkan seperti ini. Kita letakkan ya di lehernya itu, lengket dengan di bagian pita suara kita tekan sedikit seperti itu, kita letakkan. Kemudian kita ucapkan sha, sha. Jika pada pita suara atau leher ini tidak bergetar, berarti ucapan sha kita sudah benar. Jika bergetar berarti belum tepat ya, belum benar. Jadi jika tidak bergetar, itulah huruf sha itu sudah benar, karena sha itu mengeluarkan hamas atau mengeluarkan udara ya, mengeluarkan angin ya, seperti itu. Jadi pita suara tidak bergetar, itu berarti sudah benar. Itu cara ngetes. Apalagi kita ngetes yang lebih ini lagi, kita beri sukun atau tasdid. Ash, ash, ish, ush, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua mempunyai sifat rohoa. Rohoa itu berkaitan dengan suara ya, berkaitan dengan suara ya. Kalau rohoa berkaitan dengan suara, jadi suara kita harus kita alirkan. Ini rohoa. Suara harus kita alirkan. Artinya tidak terputus. Ya. Artinya tidak terputus. Jarang kita membaca misalnya a'udzubillahi minasy.
syaito. Ini terputus. Dia harus dialirkan. Jadi a'udzubillahi minasyaito. Syaito himinasya. Jadi himinasyaito nggak boleh terjadi syaito himinasyaito, harus mengalir kemudian langsung disambung ya, sambung deras seperti itu, atau ash ish us harus dialirkan seperti mempunyai sifat rohwa ya, jadi mengalir suaranya yaitu tidak terputus. Yang ketiga adalah mempunyai sifat istifal. Sudah sering kita bahas. Sifat istifal adalah sifat yang suara harus diarahkan ke depan ya. Sifat istifal ya. Jadi suara harus diarahkan ke depan ya. Ini istifal ya. Tidak boleh terkepung di dalam atau tidak boleh lisan kita terangkat. Jadi seperti ini, biasa aja seperti ini karena ini huruf tipis. Ash, ish, ush. Tidak boleh kita angkat lisannya atau kita tebalkan. Ash, ish. Nah, nanti jadi sot. Ash, ash. Nah, jadi sot. Jadi ini harus kita arahkan ke depan karena punya sifat istifal. Ash, ish, ush. Seperti itu. Yang keempat mempunyai sifat invitah. Ya, sifat invitah itu suara tidak boleh terkurung di dalam. Ya, invitah. Jadi suara tidak boleh terkurung atau terkepung ya, atau terhimpun di bagian dalam sini. Dia harus diarahkan ke depan. Ya, harus diarahkan ke depan, tidak boleh terkepung di dalam, karena kalau terkepung di dalam dia menjadi tebal, lahirlah sifat itbak ya, terkepung di dalam. Karena invitah itu lawannya adalah itbak ya. Kalau invitah suara harus diarahkan ke depan, tidak boleh terkumpul di dalam, sedangkan itbak suara harus terkumpul di dalam ya. Baik, yang kelima, sifat yang kelima adalah mempunyai sifat tafasi. Ya, ini adalah pembahasan baru bagi kita dari sifat-sifat huruf yang sedang kita bahas, yaitu sifat yang kelima mempunyai sifat tafasih ya. Sifat tafasi ini yaitu tersebar ya, tersebar meluas ya. Udaranya itu tersebar meluas. Shh, ash, ish, ush, seperti itu ya. Jadi memang dan ini sifat tafasi ini merupakan sifat ciri khas huruf hijaiyah shin ya. Merupakan kekhususan dari huruf hijaiyah shin ya. Di huruf lain tidak ada, hanya di huruf hijaiyah shin yang mempunyai sifat tafasih ya. Sifat tafasih ini artinya berdesis ya. Dosisnya itu, sifat tafasih ini berdesis atau dosisnya itu apa? Menyebar ya. Dosisnya itu menyebar ya, dan terdorong keluar. Menyebar dan terdorong. Shh, ash, ish, ush. Seperti itu. Jadi didorong. Menyebar dan terdorong ya, sampai nabrak ya. Nabrak pada apa? Dinding gigi seri atas dan dinding gigi seri bawah. Kalau belum nabrak, belum benar sifat tafasinya. Kita harus tabrakan ya, ke gigi seri atas dan bawah. Ash, ish, ush. Nah, itu sifat tafasih yang berada di dalam huruf hijaiyah shin ya. Demikian tempat keluarnya huruf yang berada pada huruf hijaiyah shin dan sifat-sifatnya. Dan mari kita lanjutkan pada latihan huruf hijaiyah shin. Mari kita lihat yang terlihat pada gambar. Ingat bahwa shin ini terletak pada bagian tengah, jadi kita juga meletakkan lisan kita pada bagian tengah sampai kita alirkan udara dan kita alirkan nafasnya, dan suara kita arahkan ke depan, tidak dikumpulkan di dalam, dan benar-benar dialirkan melalui dua celah, yaitu celah gigi seri atas dan gigi seri bawah. Baik, mari kita latihan ya. Shin kalau sudah diberi baris atau diberi harokat menjadi sha, sha ya. A, sha, ro, sha,
pertama. Syahadza, syabatha, jayasya, syakhola, syayada, sya'asa, syakaka, syahawa, nasya'a, syayaba, syamaho, syawala, nabasya, syadaha, syadaha, kasyaha, syaroda, matana, hayaba, jakhoro, salaho, sadzaja. Ini adalah latihan huruf hijaiyah sya. Semoga manfaat dan insya Allah kita tetap istiqomah dalam makhrajil huruf, sifat-sifatnya, serta latihan. Ya, itu yang perlu kita ingat dalam pembahasan makhrajil huruf shin. Ya, ini kalau belum diberi harokat shin, ketika sudah diberi harokat kita atau harokat fathah, maka kita membacanya sya. Jika kita beri tasydid ash, kita beri sukun, itu bacanya adalah ash, ish, ush. Jika kita beri tasydid, misalnya asya, asyi, asyu, seperti itu ya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga manfaat dan ikuti terus video demi video pembahasan huruf hijaiyah bersanad, yaitu pembahasan tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf, sehingga huruf hijaiyah demi huruf hijaiyah akan lebih menjadi benar dan baik dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.